Demi sunat masa hukuman, Sandro Tonali bakal tempuh langkah ini. Sandro Tonali diperkirakan akan mengaku bersalah di depan jaksa di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung atas dugaan skandal judi ilegal, menurut laporan yang beredar. Nicolo Zaniolo dari Aston Villa, Nicolo Fagioli dari Juventus dan Tonali dari Newcastle semuanya telah disebutkan sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa penuntut Turin yang telah mengguncang sepak bola Italia. Zaniolo dan Tonali telah dikeluarkan dari skuad Italia, jelang menghadapi Inggris dalam partai kualifikasi Euro 2024, setelah dimintai keterangan oleh pihak berwenang Italia yang sedang menyelidiki pelanggaran peraturan judi. Pada hari Minggu waktu setempat, terlihat bahwa gelandang Juventus, Fagioli, bersedia untuk bertemu dengan jaksa penuntut Giuseppe Cini untuk mencoba mendapatkan pengurangan hukuman. Penembakan di laga Belgia versus Swedia, fans Swedia sampai diminta lepas jersey demi keamanan. Kabar duka menyelimuti sepak bola Eropa. Sebuah penembakan yang menewaskan 2 orang terjadi di laga kualifikasi Euro 2024 Grup F antara Belgia versus Swedia yang berlangsung di Stade Roy Baudoin, Selasa, 17 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Laga itu awalnya berjalan normal hingga babak pertama selesai. Swedia membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-15 lewat Victor Gyökeres. Belgia lalu menyamakan kedudukan di menit ke-30. Romelu Lukaku sanggup menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti dengan sempurna untuk membobol gawang tim tamu. Perangkat pertandingan lalu menunda pertandingan jelang babak kedua dimulai. Kabar soal penembakan yang menewaskan 2 fans Swedia tersebar cepat. Keputusan penting diambil demi keamanan, Belgia dan Swedia sepakat untuk menghentikan pertandingan agar tidak ada korban tambahan. Gak pernah kalah, cuma 2 kebobolan, Portugal calon juara Euro 2024. Portugal masih sempurna di kualifikasi Euro 2024. Mereka bahkan jadi salah satu tim pertama yang memastikan langkah ke putaran final Euro 2024 tahun depan. Terbaru, Selasa, 17 Oktober 2023, Portugal mencukur Bosnia-Herzegovina dengan skor telak 5-0 dalam duel matchday 8 grup J. Menariknya, kelima gol tersebut tercipta di 45 menit pertama, Cristiano Ronaldo dengan brace. Ronaldo mencetak gol penalti di menit ke-5, lalu menambah kontribusinya di menit ke-20. Setelahnya, Bruno Fernandes, Joao Cancelo dan Joao Felix masing-masing mencetak 1 gol. Kemenangan ini memperkuat posisi Portugal di puncak klasemen sementara grup J kualifikasi Euro 2024. Sejak matchday 1, Portugal tidak pernah kalah di babak kualifikasi Euro 2024. Mereka bermain sangat baik dan sulit dibobol lawan. Laju positif tersebut lantas membuat Portugal disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat juara Euro 2024. Tim mereka solid dan dipenuhi pemain-pemain top. Memang kompetisi masih panjang, Euro 2024 dijadwalkan pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024 mendatang. Jadi, masih mungkin ada banyak perubahan yang terjadi soal performa tim dan para pemain. Artinya, beberapa bulan ke depan bakal sangat penting bagi Portugal untuk menjaga performa mereka. Apalagi kompetisi tahun depan mungkin jadi Euro terakhir untuk Cristiano Ronaldo. Blak-blakan Antonio Conte, tolak latih timnas Arab Saudi hingga menyesal tinggalkan Juventus. Antonio Conte baru-baru ini membuat pengakuan bahwa dirinya menyesal meninggalkan Juventus dan ia juga menyatakan menolak tawaran dari timnas Arab Saudi, namun ia ingin melatih Napoli atau AS Roma suatu hari nanti. Pelatih asal Italia ini telah menganggur sejak meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Tottenham pada bulan Maret menyusul performa buruk dan sikap negatif yang melanda kubu klub. Namun, Conte tidak terburu-buru untuk kembali ke dunia manajemen saat ia menunggu kesempatan sempurna berikutnya, yang ia harapkan adalah kembali melatih di kasta tertinggi Liga Italia, di mana ia pernah meraih kesuksesan. Sebuah masa-masa penuh kemenangan di Inter Milan menyusul 2 masa kerja sebelumnya di Juventus, di mana ia memenangkan gelar Serie A dalam 3 musim berturut-turut sebelum pergi. Ivan Toney minat gabung, tapi apa Arsenal ada uangnya? Arsenal dikabarkan sedang mengamati situasi Ivan Toney di Brentford. The Gunners butuh striker baru dan disebut bahwa Toney adalah kandidat yang tepat untuk itu. The Gunners memang mengalami perkembangan pesat sejak musim lalu. Mereka bisa bersaing ketat dengan Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris, bahkan sempat memimpin. Musim ini pun Arsenal kembali bersaing di papan atas. Namun, ada kekhawatiran soal kualitas lini serang Arsenal. Mikel Arteta hanya bisa mengandalkan Gabriel Jesus atau Edin Ketia.
Dua striker itu bagus, tapi fans ragu bahwa mereka tidak cukup untuk membantu tim jadi juara. Jones kembali menekankan soal harga tinggi yang dipasang Brentford. Beberapa tahun terakhir Arsenal telah mengeluarkan banyak uang untuk memperkuat skuad, membeli striker mahal sepertinya sulit. Arsenal lawan lengah, waktunya Chelsea menjegal. Chelsea didukung untuk menundukkan Arsenal dalam duel lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. The Blues bermain di kandang, jadi seharusnya mereka lebih percaya diri. Sabtu, 21 Oktober 2023, Chelsea bakal melayani Arsenal di pekan ke-9 Premier League 2023-2024. Bermain di Stamford Bridge, skuad Mauricio Pochettino harus siap menghadapi Arsenal yang sedang bagus-bagusnya. Awal musim ini Arsenal memang telah tampil impresif. Mereka berbagi puncak klasemen dengan Tottenham, mengumpulkan 20 poin dari 8 pertandingan. Nah, dilihat dari sisi manapun, Arsenal jelas lebih diunggulkan untuk pertandingan ini. Chelsea ada di posisi lebih sulit karena tren negatif. Skuad Mauricio Pochettino memang bermasalah sejak awal musim. Setelah menempuh 8 pertandingan, Chelsea baru 3 kali menang dan sudah 3 kali kalah. Meski begitu, justru situasi inilah yang mungkin menguntungkan. Menurut Marcel Desailly, mantan pemain Chelsea, Arsenal bisa saja lengah di pertandingan besok. Desailly melihat bahwa skuad Arsenal lebih rentan lengah. Mereka telah melewati laga-laga sulit dalam beberapa pekan terakhir, bahkan bisa mengalahkan Manchester City. Jadi, mungkin saja skuad Arsenal memasuki pertandingan besok dengan merasa unggul dari Chelsea yang sedang tidak konsisten. Jika buka suara, Romelu Lukaku yakin semua orang akan terkejut. Bahas kembali kisruh di bursa transfer musim panas, Romelu Lukaku klaim jika dia buka suara tentang kondisi yang sebenarnya, semua orang akan terkejut. Romelu Lukaku berbicara dalam sebuah konferensi pers saat menjalani tugas internasional di ajang kualifikasi Euro 2024. Pemain internasional Belgia tersebut ditanya tentang kejadian-kejadian yang terjadi di pramusim. Sebagian besar orang di ruangan ini mengenal saya. Anda tahu bahwa saya tidak suka bertele-tele, ujar Lukaku. Saya akan berbicara pada saat yang tepat, namun jika saya menceritakan bagaimana keadaan musim panas lalu, semua orang akan terkejut. Ada beberapa momen ketika saya merasa bisa meledak dan 5 tahun lalu saya mungkin sudah melakukannya. Apa yang dikatakan Lukaku terkait bursa transfer musim panas yang benar-benar panas untuknya, di mana dia dituduh tidak setia oleh pihak Nerazzurri karena membuka pembicaraan dengan Juventus dan AC Milan jelang final Liga Champions. Setelah itu, Lukaku kemudian bicara tentang proses transfernya menuju AS Roma, di mana di dalamnya ada peran penting dari Raja Nainggolan. Sekarang saya hanya berkonsentrasi pada apa yang bisa saya lakukan dengan baik, yaitu main sepak bola. Saya bekerja keras sepanjang musim panas. Saya juga harus berterima kasih kepada Nainggolan yang telah menghubungi Roma atas nama saya. Dipermainkan Manchester United, Sheikh Jassim disarankan beli Liverpool. Sheikh Jassim harus membeli Liverpool jika dia ingin membalas dendam pada Manchester United karena menolak tawaran pengambil alihannya, kata Mike Keegan dari Mailsport kepada podcast It's All Kicking Off. Qatar mundur dari persaingan untuk membeli raksasa Premier League itu setelah muncul tawaran Sir Jim Ratcliffe sebesar 1,4 miliar pound sterling untuk 25% saham di United yang lebih menarik bagi keluarga Glazer. Jassim dan kelompoknya menginginkan kendali penuh atas United tetapi tawaran mereka sekitar 5,5 miliar pound sterling jauh dari harga yang diminta keluarga Glazer sebesar 6 miliar pound sterling. Ini berarti miliarder petrokimia Inggris, Ratcliffe sekarang kemungkinan akan membeli seperempat saham klub dan mengambil alih kendali tim di Old Trafford. Keegan mengatakan kepada acara tersebut bahwa Qatar merasa sangat kecewa dan marah dengan perkembangan yang terjadi dan disarankan oleh editor sepak bola Ian Ladiman agar mereka membeli rival berat Manchester United yakni Liverpool. Pemilik Liverpool, Fenway Sports Group, menjual klubnya pada November lalu, sekitar waktu yang sama saat keluarga Glazer mulai mengundang investasi di United. Namun pada bulan Februari, pemilik The Reds yakni John W. Henry menegaskan klub yang bermarkas di Anfield tersebut tidak akan dijual, meskipun tawaran investasi eksternal akan dipertimbangkan. Ketika Son Heung-min tak sabar ingin melawan Vietnam. Penyerang Korea Selatan, Son Heung-min mengaku tak sabar bermain melawan Vietnam. Korea Selatan akan bertemu Vietnam di laga uji coba FIFA Matchday, Selasa, 17 Oktober 2023 petang WIB, di Suwon World Cup Stadium.
Son sendiri sebelumnya tidak dimainkan oleh pelatih Jurgen Klinsmann ketika Korea Selatan menang telak 4-0 atas Tunisia. Kapten Tottenham itu hanya duduk di bangku cadangan. Dengan pertandingan melawan Vietnam akan digelar di depan publik sendiri, Son berhasrat untuk bermain pada laga ini. Pasalnya, ini akan menjadi kesempatan bagi Son untuk menunjukkan kemampuannya di depan supporter, sebelum babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai.